Halo semua. Banyak pihak yang mengklaim bahwa Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita bisa melihat klaim ini di berbagai situs, seperti Okezone, Detik, dan bahkan situs Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tetapi tahukah kamu bahwa klaim ini tidak benar? Palestina bukan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan untuk menjaga keamanan dan perdamaian, saya tidak berkata bahwa klaim tersebut adalah kebohongan maupun propaganda yang menyesatkan. Saya berkata bahwa klaim Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan. Nah, kenapa saya berani berkata bahwa klaim tersebut adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan? Kalau kamu mau tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai ya. Oke, sekarang kita mulai. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu. Bikin darah tinggi naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, pertama kita perlu mengetahui dulu apa yang menjadi dasar, sehingga muncul klaim bahwa Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Menurut berbagai sumber yang menyatakannya, klaim ini muncul karena pada tanggal 6 September 1944, seseorang yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengucapkan selamat kepada Indonesia atas janji Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, yang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia suatu saat nanti. Ucapan selamat dari Syekh Muhammad Amin Al-Husaini ini diartikan sebagai pengakuan dan dukungan negara Palestina atas kemerdekaan Indonesia karena dia dianggap sebagai mufti agung atau pemimpin agama tertinggi di Palestina. Nah, ada beberapa bukti yang tidak terbantahkan kenapa klaim Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan. Bukti yang pertama adalah pada tahun 1944 tidak ada yang namanya negara Palestina. Pada tahun 1944, yang ada adalah mandat Inggris atas Palestina. Secara sederhana, artinya, pada waktu itu Palestina adalah daerah kekuasaan Inggris. Jadi, berkata bahwa Palestina adalah negara, pada tahun 1944, itu sudah sebuah kekeliruan. Pernyataan yang lebih tepat, jika kita mencari di berbagai situs, seperti di wici.ac.id, 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, India, Suriah, Vatikan, dan Irak. Saya katakan lebih tepat, karena kelimanya memang benar-benar adalah negara, ketika mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Tetapi, ada sebuah kesalahan, kalau kita tidak mau berkata ketidakjujuran, dengan pernyataan bahwa Mesir adalah negara pertama, yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, adalah Jepang. Bahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bisa terlaksana, karena didukung oleh Laksamana Angkatan Laut Jepang, yang bernama Tadashi Maeda. Bukti yang kedua, bahwa Palestina bukan salah satu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, tidak punya landasan untuk dikatakan sebagai wakil Palestina. Untuk mengerti tentang hal ini, pertama kita perlu mengerti dulu, apa itu mufti. Mufti adalah seorang juri yang bertugas untuk mengeluarkan pendapat atau yang disebut fatwa mengenai ajaran agama Islam. Bisa dikatakan, padanannya dengan Indonesia adalah anggota Majelis Ulama. Sedangkan Mufti Agung bisa dikatakan sepadan dengan Ketua Majelis Ulama. Nah, Majelis Ulama adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat. Bukan pemerintah dan bukan wakil rakyat. Di Indonesia, kita mengenal lembaga swadaya masyarakat agama lain, seperti sinode atau persekutuan gereja. Pertanyaannya, apakah sebuah lembaga swadaya masyarakat mewakili negara?
Kita ambil contoh, misalnya ada sebuah sinode di Indonesia yang membela Israel. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Indonesia membela Israel karena ada satu sinode yang membela Israel? Tentu saja tidak bisa. Lembaga swadaya masyarakat bukan wakil rakyat dan tidak mewakili negara. Kalau kita tidak bisa berkata bahwa Indonesia membela Israel karena ada sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membela Israel, berarti kita juga tidak bisa berkata bahwa Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia karena ada sebuah lembaga swadaya di Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Seorang mufti hanya seorang ahli tafsir agama, bukan wakil rakyat, dan tidak mewakili negara. Lagi pula, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini memang adalah mufti agung, tetapi bukan mufti agung Palestina. Dia adalah mufti agung kota Yerusalem. Kalau di Indonesia, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bukan Majelis Ulama Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak mewakili Aceh, tidak mewakili Majelis Ulama Indonesia, apalagi mewakili Indonesia. Begitu juga Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dia adalah mufti agung Yerusalem, bukan mufti agung Palestina. Jabatan mufti agung dia tidak mewakili Yerusalem, apalagi mewakili Palestina. Apalagi pada tahun 1944, dia sudah bukan mufti agung Yerusalem. Ceritanya begini. Al-Husaini menjadi mufti agung Yerusalem pada tahun 1921 karena diangkat oleh seorang komisaris tinggi Inggris yang bernama Herbert Samuel. Dan pada tahun 1936, Al-Husaini dianggap memberontak terhadap Inggris. Oleh karena itu, Al-Husaini dicopot dari seluruh jabatannya, dan terbitlah surat penangkapan terhadap dia dan antek-anteknya pada tahun 1937. Dia tidak berhasil ditangkap, karena kabur dari Yerusalem, bahkan kabur dari Palestina. Dia menjadi buronan, yang bersembunyi di Lebanon, lalu akhirnya pergi ke Jerman, dan menjadi antek Nazi. Itu sebabnya, Al-Husaini memberikan selamat kepada Indonesia, atas janji kemerdekaan Jepang, pada tahun 1944, di sebuah siaran radio, di Jerman. Bukan di Yerusalem, atau di suatu daerah lain di Palestina. Palestina pada tahun 1944, bukan negara, dan bukan suku atau etnis. Palestina adalah sebuah wilayah, yang multi-etnis, di bawah kekuasaan Inggris. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini adalah etnis Arab yang lahir dan besar di daerah Palestina dan pernah menjadi warga mandat Inggris untuk Palestina. Karena dia kabur dari Palestina, kemudian mendapatkan suaka di Jerman, dia sudah bukan lagi warga Palestina dan tidak bisa disebut orang Palestina. Sama seperti Joseph Paul Sang. Sekarang ini kita tidak bisa berkata bahwa Paul Sang adalah orang Indonesia. Paul Sang adalah etnis Tionghoa yang pernah menjadi warga negara Indonesia. Sekarang ini, kalau dia berbuat jahat, tidak ada yang bisa berkata bahwa Indonesia jahat, dan kalau dia berbuat baik, tidak ada yang bisa berkata bahwa Indonesia baik. Karena Paul Sang tidak mewakili Indonesia, bukan etnis Indonesia, dan bahkan sudah bukan warga negara Indonesia. Begitu pula Al-Husaini. Dia tidak mewakili Palestina, bukan etnis Palestina, dan bahkan sudah bukan warga daerah Palestina. Pada tahun 1944, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini adalah warga Jerman, atau orang Arab Jerman. Jadi, ketika Al-Husaini memberikan selamat atas janji kemerdekaan Indonesia, dia bukan bertindak sebagai mufti Palestina, tetapi sebagai seorang penyiar radio Jerman. Oleh karena itu, jika kita mau memberikan apresiasi kepada negara, karena pernyataan selamat Al-Husaini, maka negara itu seharusnya adalah negara Jerman. Seharusnya kita berkata, Jerman adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, karena pernyataan Al-Husaini di radio. Bukan Palestina. Jika kita mau ngotot, menyematkan Palestina kepada Al-Husaini, ketika dia memberikan selamat di radio Jerman, berarti kita harus menerima segala konsekuensinya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Al-Husaini di siaran radio Jerman?
Yang dia lakukan adalah merekrut orang-orang Islam di Jerman supaya bergabung menjadi tentara Nazi. Sebagai balasannya, pemimpin Nazi, Adolf Hitler, memberi perlindungan kepada Al-Husaini dan melakukan pembantaian kepada umat Yahudi. Pembantaian terhadap jutaan umat Yahudi terjadi pada tahun 1941 sampai 1945. Al-Husaini berada di Jerman persis pada tahun 1941 sampai 1945. Persis pada waktu pembantaian terhadap warga sipil, wanita dan anak-anak Yahudi terjadi. Setelah tahun 1945, dia melarikan diri ke Swiss, lalu akhirnya melarikan diri ke Mesir. Jadi, Al-Husaini adalah salah satu dalang yang menghasut dan mendukung Nazi Jerman untuk melakukan pembantaian Holocaust terhadap jutaan umat Yahudi. Jika kita ngotot menyematkan Palestina kepada Al-Husaini, berarti yang menghasut Jerman untuk melakukan pembantaian Holocaust terhadap jutaan rakyat sipil Yahudi adalah Palestina. Apakah kita mau berkata bahwa Palestina yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan Holocaust? Tentu saja tidak. Kita tidak bisa menyalahkan Palestina atas perbuatan seorang Syekh Muhammad Amin al-Husaini. Begitu juga kita tidak bisa mengapresiasi Palestina atas perbuatan seorang Syekh Muhammad Amin al-Husaini. Jadi, klaim bahwa Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan, karena pada waktu itu belum ada negara Palestina, dan Syekh Muhammad Amin al-Husaini tidak mewakili Palestina. Pada waktu itu, Syekh Muhammad Amin al-Husaini tidak mewakili Palestina, bukan Mufti Agung Palestina, dan bahkan bukan warga Palestina. Dia adalah seorang antek Nazi Jerman, dan bahkan adalah seorang penjahat yang ikut menjadi dalang atas kejahatan kemanusiaan yang terbesar di dalam sejarah manusia. Nah, berikutnya, banyak yang juga mengklaim bahwa Al-Husaini berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia, sehingga negara-negara Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini juga adalah klaim yang tidak benar. Indonesia mempunyai putra-putra bangsa sendiri yang melobi negara-negara Arab tanpa Syekh Muhammad Amin al-Husaini. Buktinya, negara-negara non-Islam seperti Jepang, India, dan Vatikan juga mengakui kemerdekaan Indonesia tanpa Al-Husaini. Artinya, dengan atau tanpa Al-Husaini, Mesir, Suriah, dan Irak tetap akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi, sebenarnya Syekh Muhammad Amin al-Husaini tidak punya kontribusi dalam membuat negara-negara Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia hanya mengklaim diri sebagai orang yang berjasa, seperti dia mengklaim diri sebagai Mufti Agung Palestina ketika menjadi seorang penyiar radio Nazi di Jerman. Dia mengklaim diri sebagai orang yang berjasa atas pengakuan negara-negara Arab kepada Indonesia, supaya orang-orang Indonesia mau memberikan sumbangan kepada dia dalam memenuhi ambisi pribadinya, yaitu untuk membantai seluruh umat Yahudi. Dia berhasil menghasut Nazi Jerman untuk membantai umat Yahudi, dan dia berhasil menghasut Indonesia supaya membenci Israel. Padahal, negara Israel mengakui kemerdekaan Indonesia pada akhir tahun 1949, bersamaan dengan pengakuan dari negara Turki. Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia oleh negara Israel dilakukan oleh Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion melalui telegram. Dan pada bulan Januari 1950, negara Israel memberikan pernyataan resmi mengakui Indonesia sebagai negara baru yang berdaulat penuh. Pernyataan ini diterima oleh Wakil Presiden kita pada waktu itu, Muhammad Hatta. Artinya, sebenarnya Israel adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia bersamaan dengan Turki. Israel sendiri adalah negara yang baru merdeka pada tahun 1948. Dan banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat awam adalah secara diam-diam, pasokan senjata Indonesia, salah satunya berasal dari Israel. Jadi, sebenarnya, negara Israel lebih banyak mendukung kemerdekaan Indonesia daripada negara Palestina. Yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Amin al-Husaini sebenarnya bukan mendukung kemerdekaan Indonesia, tetapi menghasut Indonesia supaya membenci Israel tanpa sebab,
dan memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk mendanai ambisi pribadinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan kemerdekaan atau rakyat Palestina. Yang dia pedulikan hanyalah pembantaian atas etnis Yahudi. Buktinya adalah deklarasi kemerdekaan Palestina terjadi pada tahun 1988. Artinya, Palestina baru bisa mendeklarasikan kemerdekaan setelah Al-Husaini meninggal pada tahun 1974. Selama Al-Husaini masih hidup, Palestina tidak bisa mendeklarasikan kemerdekaannya. Jadi, seharusnya kita berhenti termakan hasutan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Kita adalah orang Indonesia. Bukan orang Yahudi, bukan orang Palestina, dan bukan orang Arab. Kita punya alasan untuk mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi kita tidak punya alasan untuk membenci Israel. Semakin kita mencari alasan untuk membenci Israel, semakin kita tidak menemukan alasan untuk membenci Israel. Kita adalah bangsa Indonesia yang cinta damai dan tidak mau hidup di dalam kebencian. Apalagi jika hal itu dilakukan atas dasar kebencian orang lain yang tidak ada urusannya dengan kita. Israel tidak pernah menyerang kita, bahkan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Tidak mengakui kemerdekaan Israel yang telah mengakui kemerdekaan kita adalah perbuatan yang melawan etika dan budaya kita. Jadi, seharusnya kita tetap pada posisi non-blok. Tidak membela salah satu pihak saja, baik Israel maupun Palestina. Tetapi kita seharusnya menyerukan agar terjadi perdamaian antara Israel dengan Palestina. Karena hal itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemerdekaan adalah hak bangsa Palestina, dan juga hak bangsa Israel. Oleh karena itu, kita mendukung kemerdekaan Palestina, dan kita mendukung kemerdekaan Israel juga. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua. الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا